Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Nestra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem silvikultur tebang rumpang atau disingkat dengan TR. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Prinsip-prinsip TR. Yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakkan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang kelompok secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat yang menuju ke satu TPN. Yang ketiga, unit manajemen terkecil dalam TPN. Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur, mempertahankan keanekaragaman hayati, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permudahan. Peningkatan produktivitas hutan tegakkan tidak seumur melalui tebang dalam kelompok rumpang yang memiliki sifat yang pertama, kompromi antara ekologi dan ekonomi, mudah dalam pengendalian dan pengawasan. Tujuan tebang rumpang adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakkan tidak seumur melalui tebang kelompok dan manfaat ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran tebang rumpang adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi terbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Perapihan rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalam kecuali permukaan. Tahap kegiatan TR yaitu penataan area kerja, pembukaan wilayah hutan, risalah rumpang, pembuatan rumpang, pembinaan rumpang, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan. Pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama, penataan areal kerja. Prinsip: menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. Yang selanjutnya, satu peta kerja di dalam TR adalah satu TPN dengan jaringan jalan sarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Dilakukan tidak boleh dari 4 tahun sebelum pemanenan. Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TR. Rencana kegiatan yaitu pedomani RKUPHHK yang telah disahkan. Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Sesuaikan jumlah blok dan peta-peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Selanjutnya, buatlah rencana tata batas blok dan peta kerja. Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar kerja untuk PAK berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Prinsip: efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaan: buatlah rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Buat rencana jaringan jalan sarat pada setiap TPN, rencana jalan utama dan jalan cabang. Plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan dan calon rumpang untuk setengah umur dan berikutnya pada jaringan sarat. Pada jalan sarat, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Buat peta rencana risalah skala 1:5.000. Pelaksanaan: buat prosedur operasional kerja untuk PWH berdasarkan prinsip-prinsip. Risalah hutan. Prinsip: yang pertama, risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan pada setiap jaringan sarat.
dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU-PHHK. Rencana: siapkan peta rencana TPN, jalan syarat, dan floating rumpang hasil kegiatan. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Pelaksanaan di lapangan: buatlah prosedur operasi standar kerja untuk risalah hutan berdasarkan prinsip, sekaligus membuat peta jaringan jalan syarat dan sebaran rumpang pada setiap TPN dengan skala 1:1000. Selanjutnya, pembuatan rumpang prinsip: pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang, memanen semua pohon kecuali anakan pohon primer, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaan penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar kerja pemanenan berdasarkan prinsip angka 4.1 di atas. Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Pembinaan rumpang 5.1. Prinsip: memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu pohon terbaik, menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. Perencanaan: pilih dan tandai anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antar anakan 3-4 meter. Plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahun sampai permulaan bebas dari naungan. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar kerja pembinaan rumpang berdasarkan pedoman. Selanjutnya, pemanenan prinsip. Yang pertama itu TPN, jalan syarat dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaan: risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja. Penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar POS kerja untuk pembinaan rumpang berdasarkan prinsip yang berlaku. Yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsip: perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan. Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Perencanaan: menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar POS kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Pemantauan dan penilaian prinsip: sebagai umpan balik untuk peningkatan riap dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis atau PHL, dilakukan 1 kali dalam 1 periodik RKT. Perencanaan: buat rencana pemantauan dalam penilaian. Pelaksanaan: buat prosedur operasi standar kerja berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Adapun uraian pekerjaan dalam tebang rumpang yaitu pembuatan jalan. Jalan dibuat menelusuri dan menyabuk bukit dengan intensitas 20-30 meter per hektar. Selanjutnya, pembuatan TPN. TPK di pinggir jalan logging biasanya pada jarak 0,5-1 km dan luas 300 meter persegi. Penetapan jaringan jalan syarat. Jaringan syarat dibuat berbentuk tanduk rusa, tidak boleh simpang siur dan tidak boleh bercabang banyak seperti percabangan pohon untuk memperkecil jumlah pohon cacat. Arah jalan syarat diberi tanda dengan cat di pohon. Jalan syarat tentu menelusuri punggung bukit, panjangnya 100-700 meter dari TPN. Selanjutnya, plotting calon rumpang. Calon rumpang diletakkan secara sistematik pada jalan syarat.
Lebar calon rumpang 1,0 sampai 1,5 kali tinggi pohon tepi. Luasnya antara 100 sampai 2000 meter persegi. Jarak calon rumpang minimal 100 meter sehingga rumpang dan tegakan tinggal berseling. Luas rumpang sekitar 25% dari luas peta. Sisanya adalah tegakan tinggal 25% dan kantong pelestarian 50%. Pada satu unit jalan sarat terdapat 50 sampai 60 rumpang dengan luas 4 sampai 10 hektar. Pada satu TPN terdapat sampai 1 sampai 3 anak peta atau jalan sarat. Selanjutnya itu pembalakan. Semua pohon dan calon rumpang dipanen. Volume tebangan 50 sampai 100 meter kubik per rumpang atau 600 meter kubik per hektar. Pohon diameter lebih dari 20 cm. Selanjutnya, pembebasan tajuk. Dari permudahan yang berkembang dalam rumpang, dipilih pohon calon pengisi lapisan kanopi atas PCA dan dibebaskan tajuknya dengan jarak 3 sampai 4 meter. PCA diberi tanda cat pada tegakan utuh, sama sekali tidak ada perlakuan. Pembebasan menggunakan metode tebasan. Selanjutnya, pembebasan tajuk. Pembebasan tajuk dengan meneres pohon yang menaungi atau menghimpit tajuk PCA dengan menggunakan cangkul pohon. Cara ini diulangi pada tahun ke-8 dan ke-15 dengan menggunakan cangkul pohon. Seseorang mengerjakan 5 rumpang per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.